Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa JTV di studio dan di rumah, kali ini kita akan mendiskusikan tema yang amat sangat menarik, yaitu Al-Quran dan saling menolong, tolong menolong. Hadir 4 narasumber, dan sebelum kita lanjutkan diskusi, saya persilakan untuk mengenalkan diri para narasumber. Silakan. Saya Mufidah Khalil dari Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammadil dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Aunul Hakim, dosen di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syamsul Ulum dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Baik, para pemirsa, kita mulai dari Prof. Mubuda. Beliau ini sangat banyak aktivitasnya dan tergolong tokoh gender dan melalang buana berbagai kegiatan di luar. Prof, apa betul di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang memang secara spesifik menganjurkan supaya kita manusia ini, utamanya umat Islam ini, suka dan mentradisikan tolong-menolong? Ya. Sebenarnya dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan ayat-ayat, baik itu yang secara langsung maupun yang tidak langsung, yang arahnya itu adalah untuk saling menolong, membangun solidaritas ya, dan kepedulian terhadap sesama, yang antara lain adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu intan surullaha yansurukum fathabbitu aqdamakum. Ya, jadi yuthabbitu aqdamakum, yuthabbitu aqdamakum. Jadi tolong menolong dalam hal ini, yang pertama adalah ayat ini menjelaskan tentang, menunjukkan bahwa jika kalian itu mau menolong Allah ya, jadi maka kamu akan mendapatkan pertolongan, dan juga Allah akan memperkokoh kedudukan kalian di muka bumi. Jadi Prof, Allah ini perlu ditolong ya? Iya. Cara menolong Allah adalah yang pertama, memang dia harus sungguh-sungguh menjalankan ajaran-ajaran yang memang sudah diperintahkan oleh Allah. Dalam hal ini kita kaitkan dengan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi dalam hal ini adalah bagaimana orang itu mau saling melakukan tolong menolong untuk kebaikan dan juga untuk untuk ketakwaan. Nah, itu adalah wujud dari bagaimana manusia hidup di dunia sebagai makhluk sosial itu memang oleh agama didorong dan diberi penghargaan yang sangat besar apabila mampu untuk melakukan tolong menolong. Dan yang disebut dengan intan surullah sebut adalah bagaimana menolong Allah itu dengan cara-cara yang memang bisa diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Jadi misalnya dengan bersungguh-sungguh ya, apakah itu untuk membantu dalam sebuah kebaikan, melakukan rekayasa sosial yang arahnya adalah bisa mengubah ke manusia itu menjadi lebih baik, masyarakat itu menjadi lebih sejahtera, dan menegakkan keadilan dan kemandirian. Nah, kemudian yansurkum wa yuthabbitu aqdamakum itu adalah kemudian Allah memberikan pertolongan gitu, pertolongan. Jadi kalau orang menolong, Allah pasti akan memberikan pertolongan dan memposisikan kita menjadi orang yang lebih kuat dalam keimanannya, ketakwaannya, dan juga kemuliaannya di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Terima kasih Prof. Bunda. Pak Dr. Fadil, bagaimana mengimplementasikan konsep tahun tadi itu, seperti yang disampaikan oleh Prof. Mufidah tadi disebut bahwa kalau kamu sekalian menolong Allah
atau menolong agama Allah, maka kamu akan ditolong dan akan dikuatkan. Tetapi bagaimana ini cara saling tolong menolong dalam kehidupan kita keseharian ini? Terima kasih Pak Rektor. Implementasi tolong menolong di dalam kehidupan sehari-hari itu berlaku di semua bidang kehidupan. Prinsipnya adalah seluruh bidang kehidupan menuju kepada kebaikan. Alal birri. Itu satu. Komunikasi, ta'awun, saling tolong menolong antar sesama manusia, saling tolong menolong dengan lingkungan sekitarnya, dan saling tolong menolong dengan makhluk hidup yang lainnya. Alal birri. Kemudian watakwa, saling tolong menolong dalam bidang ketakwaan. Itu adalah hablum minallah. Jadi tolong menolong ini adalah ranahnya ada hablum minallah dan hablum minanas. Hablum minallah adalah alal birri wa taqwa, at-taqwanya hablum minallah, alal birrinya hablum minannasnya. Jadi dari seluruh segi kehidupan manusia di dunia ini adalah ta'awun alal birri, saling tolong menolong di dalam kebaikan kehidupan ini. Kemudian ayat berikutnya itu apa? Terusnya ayat itu wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Ya. Jadi di dalam hal berbuat dosa, di dalam hal berbuat kemaksiatan itu tidak boleh, dilarang untuk tolong menolong. Sehingga ketika kebaikan itu diperintahkan untuk saling tolong menolong karena itu membawa maslahat. Tapi kalau kemaksiatan, kemunkaran dilarang untuk tidak saling tolong menolong, itu karena membawa kemassadatan, membawa kerusakan di muka bumi ini. Sehingga prinsip Al-Quran itu adalah tolong menolong hanya untuk kebaikan dan untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal udwan itu apa itu? Permusuhan. Permusuhan, ya. Jadi permusuhan pun nggak boleh ya? Tidak boleh saling tolong menolong. Para pemirsa JTV di studio dan di rumah, kita lanjutkan. Pak Dr. Aunul, tadi sudah disebut bahwa memang kita dianjurkan untuk tolong menolong ya dalam kebaikan. Agar bisa tolong menolong ini agar bisa bermakna, berpahala, dan kemudian bermanfaat, berfaedah bagi seluruh umat manusia. Ini bagaimana caranya? Terima kasih Prof. Yang saya hormati Prof. Mufidah, Bapak Fadil dan Pak Samsul. Bagaimana agar tolong menolong ini punya manfaat yang besar? Jadi sesungguhnya kita cukup dengan pedoman dari Al-Quran dan contoh dari Rasulullah SAW. Kalau Al-Quran itu sudah meringkas ayat-ayatnya mulai nasta'in dari Al-Fatihah. Terus tadi ada wa ta'awun al-birri wal taqwa. Lalu diringkas lagi di surat Juz Amma itu ada yang penting yaitu apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ini diperas jadi surat-surat dalam Juz Amma itu sesungguhnya pendek tapi itu siapa yang ditolong antara lain yaitu pertama anak yatim. Bukan sedang anak yatim kalau menurut saya tafsiran. Orang yang lemah, enggak punya yang melindungi. Jadi siapapun yang mazlum dan sebagainya itu orang miskin juga itu yang tolong. Dan contoh yang nyata sungguhnya kita Rasulullah SAW. Ini ada dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, karya siapa itu Al-Mubarak Furi yang menang dalam lomba apa itu ya tulis saing itu. Kitab tentang Sirah Nabawiyah. Itu cerita Rasulullah menarik sekali bisa kita pelajaran ini. Yaitu suatu saat dalam satu perjalanan itu Rasulullah bersama sahabat sudah waktunya makan. Kemudian Rasulullah, ayo kita persiapkan makan. Sahabat langsung berlomba-lomba. Aliyah dzabhuha, saya yang akan menyembelih ya Rasulullah. Satu lagi aliyah salkhuha, kami yang akan menguliti. Aliyah apa? Yang satu lagi minta saya akan menyembelih ya, dan satu lagi Rasulullah langsung mengatakan gini, wa aliyya jamul khatab, saya juga harus punya bagian yaitu apa? Saya mengumpulkan kayu bakar. Nah, di situ Rasulullah kemudian sahabat menyatakan, ya Rasulullah,
nahnu nakfika, kami sudah cukup, engkau nggak usah melakukan apa-apa. Lalu Rasulullah, alimtu annakum takfunani, aku tahu kalau kamu sudah cukup, kalian sudah cukup untuk melakukan, tapi lakin akrahu an atamayyaza alaikum, saya nggak mau untuk dibedakan antara kamu dengan saya nggak ingin istimewa dari kalian. Maka di sini pelajaran yang baik. Jadi apalagi seorang pemimpin ya, dan memberikan tolong menolong itu supaya tidak melihat status dirinya itu ya. Ikhlas. Jadi artinya seorang pemimpin juga harus terlibat dalam tolong menolong ya. Dia tidak boleh hanya duduk di kursi ya, harus turun dan lain sebagainya ya. Iya ya? Itu. Jadi seperti itu. Ya. Baik Pak Dokter, kita lanjutkan ke Pak Dokter Ulum. Pak Dokter Ulum, kalau di dunia pendidikan ada nggak nilai-nilai saling tolong menolong ini diajarkan atau dikuatkan atau bahkan masuk ke dalam kurikulum pendidikan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke situ saya ingin mempertegas konsep Al-Qur'annya dulu. Ada yang menarik dalam ayat Al-Maidah ini, wa ta'awanu, saling tolong menolonglah kalian alal birri, kepada kebaikan. Nah, kebaikan kok harus saling tolong menolong? Kalau orang sendirian saja itu bisa melakukan kebaikan, tapi di sini ada perintah bersama-sama. Nah, ada kebersamaan dalam melakukan albir. Saya membuka Mu'jam fi ma'ani al-fadhil Quran. Albir itu artinya adalah at-tawassu fi fi'lil khairi, melakukan kebaikan yang memiliki dampak lebih luas. Nah, jadi bukan hanya satu kebaikan saja, tapi dengan kebaikan itu memiliki dampak lebih luas, yang itu sulit untuk dilakukan oleh person. Sehingga ta'awanu 'alal birri wat taqwa ini akan menghasilkan sebuah kebaikan baik secara kualitas maupun kuantitas. Kemudian ada lagi bil birri wat taqwa. Nah, kenapa takwa itu harus digerakkan bersama-sama, tolong menolong supaya secara kolektif mampu melakukan ketakwaan bersama-sama. Ini manfaatnya besar. Kita tahu ayat walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama. Kalau semuanya memiliki ketakwaan yang cukup baik, maka keberkahan-keberkahan Allah akan turunkan. Sehingga penting ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Kemudian kita masuk kepada persoalan pendidikan. Nah, ini juga pendidikan itu ada bahasa kerjasama. Kerjasama itu sebenarnya kalau letterlek bahasa Arab, letterlek kamus itu adalah tafa'al, gitu kan, tafaul. Tetapi tidak diterjemahkan tapi ta'awun, begitu bahasa Arabnya. Kerjasama itu ta'awun, artinya kerjasama itu dalam pendidikan itu ada saling menolong. Kalau kita katakan hanya kerjasama itu kesannya kan tidak ada saling menolong, saling membutuhkan. Tapi ketika ada saling menolong, ta'awun, maka di situ ada sisi-sisi karakter, ada sisi-sisi religius. Nah, maka ketika dilakukan kerjasama di bidang pendidikan, ya dalam hal ini kerjasama itu bisa mulai yang lebih, mulai dari yang kecil sampai yang luas. Baik, terima kasih Pak Dr. Ulum. Baik para pemirsa yang saya hormati, kita lanjutkan diskusi ini. Prof, dulu bahkan sampai sekarang itu kan Prof suka mengembangkan masyarakat yang melalui Posdaya. Ya, ini kan membangun masyarakat supaya saling menguatkan ya, saling menolong. Itu gimana sih sesungguhnya yang paling penting dalam proses untuk pengembangan masyarakat seperti ini? Yang pertama adalah menghargai masyarakat, ya, memberikan penghargaan dan misalnya ada problem-problem harus ditopang dengan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, karena membangun solidaritas ya, seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun ya, bahwa membangun masyarakat itu solidaritas, kemudian bagaimana Islam itu kemudian mengantarkan cara bersolidaritas yang benar. Jadi prinsip-prinsip atau nilai-nilai dalam Islam itu harus
masukkan ke dalam pengembangan masyarakat. Misalnya kejujuran, keikhlasan, kerja keras, ya, kerja ikhlas dan sebagainya, itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan jadi kalau misalnya di masyarakat ada problem gitu ya, mencari solusi ini saling tolong menolong ya. Iya. Misalnya antar keluarga, antar satu person dengan person yang lain dan lain sebagainya. Tapi kenapa kok memakai masjid menjadi pusatnya? Iya, karena masjid itu selama ini kan hanya dianggap sebagai tempat ibadah. Padahal punya dua potensi. Potensi pertama adalah kiblat ritual. Kiblat ritual itu sudah sangat bagus dan hampir semua takmir masjid itu konsentrasi di situ. Sementara ada kiblat sosial itu yang belum tergarap keseluruhan dari masjid, hanya beberapa masjid surplus yang memiliki potensi yang bagus baik jamaahnya maupun pendanaan dan fasilitasnya. Sementara itu adalah penting untuk dikembangkan dalam kaitannya untuk kesejahteraan para jamaah. Dan di masjid itu bertemunya berbagai potensi. Dan orang kaya, orang yang kuat, orang yang berpendidikan akan bertemu dengan mereka yang masih kekurangan, yang miskin, dan itu membangun solidaritas dan soliditas di masyarakat muslim itu adalah paling tepat memang di masjid dengan mengembangkan yang disebut dengan kiblat sosial itu. Terima kasih, saya lanjutkan ke Dr. Fadil. Pak Dokter, di era di mana kita berhadapan dengan COVID-19 ini ujian bagi Tuhan. Apakah manusia itu, utamanya umat Islam itu bisa nggak melaksanakan ta'awanu ala birri wa taqwa tadi? Kalau menurut Dr. Fadil sendiri bagaimana melihat realitas yang sekarang? Iya, terima kasih Pak Rektor. Memang COVID-19 ini adalah masalah kita bersama. Maka harus kita atasi bersama-sama. Harus ada kerjasama semua pihak, baik itu keluarga, masyarakat, dan lembaga pemerintah maupun swasta yang terkait langsung dengan kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, agar COVID-19 ini cepat berlalu, maka diperlukanlah semua pihak untuk saling mencegah bersama-sama. Kalau pemerintah menganjurkan untuk tidak keluar rumah, kemudian keluar rumah seperlunya saja dengan memakai masker, menjaga jarak dan seterusnya, itu semua dilakukan dengan baik, fa insya Allah kerjasama ini akan menghasilkan permasalahan-permasalahan yang ada, terutama untuk mengakhiri COVID-19 ini bisa dipercepat. Terima kasih fatwanya Pak Dokter. Kita lanjutkan Pak Aunul. Pak Aunul, ini dari perspektif religiusitas ya, tolong menolong ini kan perlu terus dikuatkan ya. Seringkali kita ini selalu diingatkan tentang tolong menolong, tapi sulit melakukan. Bagaimana sih agar orang tuh mudah melakukan saling tolong menolong ini? Terima kasih. Sesungguhnya dalam jiwa manusia itu, ketika dia itu sudah melakukan menolong orang lain, itu sebenarnya agama apapun manusia itu sudah senang, bahagia. Maka disinilah bagaimana membuat manusia itu suka menolong itu bagaimana caranya, ini yang harus kita tanam. Jadi mencari kebahagiaan, kesenangan itu mudah ya? Ya mudah sebenarnya. Mari kita kalau begitu apa saja yang kita miliki kita berikan pada orang, kita begitu. Bahagia. Apa begitu Kiai? Iya, termasuk bulan Ramadan ini kita Rasulullah itu ajbatun nas, paling derma, dan di bulan Ramadan ini paling diantara sebelum-sebelumnya itu. Contoh, sehingga setelah puasa kita diajarkan harus zakat fitrah. Istilah Islam sebenarnya sudah sempurna agama yang betul-betul menyempurnakan dalam kehidupan manusia saling tolong menolong itu. Terima kasih Pak Dr. Ulum. Saya kembali ke pendidikan tadi. Bagaimana cara menanamkan karakter agar anak-anak kecil itu punya karakter saling menolong, bagaimana caranya? Baik. Al-Quran memiliki konsep. Jadi konsep awal, kedua, ketiga yang itu adalah menjadi satu kesatuan. Yang pertama, dia harus dijaga dulu konsep tauhidnya. Ya. Kemudian konsep interaksi dia dengan keluarga, dengan orang tua. Kalau di dalam surat Luqman itu, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Kemudian
wawasainal insana biwalidayhi dan seterusnya itu. Kemudian dia diajari dulu beramal yang soleh. Kemudian diajari interaksi dengan orang lain. Wala tusair khattaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Jadi jalannya dia harus sederhana, harus tidak ada merasa takabur dan seterusnya. Ketika jiwa ini sudah kuat, kemudian diajaklah dia berlatih interaksi dengan orang lain. Sehingga dia punya jiwa yang kuat, mandiri, kemudian kerjasama dengan orang lain, diharapkan nanti punya konsep. Maka ayat-ayat yang lain yang mengajarkan kerjasama itu banyak sekali, baru dia bisa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Terima kasih Pak Dokter, Bapak Ibu, para pemirsa JTV di rumah dan di studio. Kita simpulkan bahwa ta'awun, saling tolong menolong di dalam konsep Al-Quran itu sangat kuatkan, dan ini harus diimplementasikan, bahwa bahkan umat Islam pun diminta untuk saling menolong untuk kebaikan, bukan hanya sesama muslim, hanya tapi muslim. kepada orang lain pun kita diminta untuk saling menolong, asal bukan dalam hal yang dilarang. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan jangan sampai tolong menolong dalam hal yang berakibat dosa dan permusuhan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.